Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 29. Jiang Miaoyu mengeluarkan ponselnya untuk diiringi dengan upacara mulai masa. Sepotong musik yang cepat mengalir keluar. 6 dari mereka tampak seperti mereka bersenang-senang dalam menyanyi sekaligus. Melihat penampilan mereka berenam, Fang Qiyu sangat terdiam. Ini hanya pembuka. Kami belum mulai bernyanyi. Bisakah mereka memperhatikan kinerja? Ketika sampai pada simpul musik, Jiang Miaoyu segera memasuki keadaan yang berbeda dan mulai menyanyikan lirik versi Mandarin. Setiap murid, temukan tempat duduk. Ini upacara permulaan Anda. Kedengarannya lebih manis daripada barusan. Fang Qiyu segera berkata dalam hatinya ketika dia mendengar kalimat pertama. Benar saja, itu adalah hal yang paling mengerikan ketika orang menjadi serius, terutama wanita. 6 dari mereka langsung tertarik oleh nyanyian Jiang Miaoyu dan ekspresi senang di wajah mereka menjadi tulus, tidak sombong seperti sebelumnya. Mereka benar-benar menyukai lagu itu. Kedengarannya terlalu indah. Terutama 3 anak laki-laki, mereka bersenang-senang ketika mereka hanya melihat wajah Jiang Miaoyu. Lihat ke depan. Bayangkan betapa indahnya memakai topi persegi. Pertama membayar uang sekolah yang tak terlupakan. Tidak ada ketidaksopanan tahun depan. Besok selalu merupakan istilah baru. Kepemilikan seumur hidup. Jiang Miaoyu menoleh untuk melihat Fang Qiyu setelah dia selesai bernyanyi. Fang Qiyu tahu itu gilirannya. Itu adalah bagian yang telah mereka tugaskan di awal. Liriknya sudah tertanam di benaknya. Dia hanya perlu menyanyikannya. Dalam sekejap, dia mulai bernyanyi. Adegan ketika dia baru saja masuk universitas muncul di benaknya lagi dan lagi. Dia bahkan memikirkan semuanya. Selain itu, dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada para junior di sekolah menengahnya. Seperti kata lirik, mereka harus belajar dengan biaya berapapun. Kita harus selalu belajar. Bagaimanapun caranya. Apa yang kami pelajari selalu bisa membangun kepercayaan diri. Kami membaca buku-buku. Itu selalu berguna setiap kali Anda diuji. Setidaknya Anda tahu apa yang tidak Anda mengerti. Bernyanyi Fang Qiyu berbeda dari Jiang Miaoyu. Versi kantonnya segera menyinari mata ke-6 orang yang duduk di depannya. Meskipun mereka tidak mengerti apa arti liriknya, itu tidak menghentikan mereka untuk merasa bahwa itu indah. Dan mereka bisa membayangkan apa arti liriknya. Melodi ini relatif rendah. Itu pasti beberapa prinsip utama. Bahkan jika mereka tidak mengerti, mereka tampaknya telah mendapatkan beberapa inspirasi juga. Terutama karena nyanyian Fang Qiyu begitu indah. Tidak memahami menciptakan perasaan yang indah. Jiang Miaoyu mengikutinya dalam bernyanyi. Mungkin hanya ketika kita sedang jatuh cinta. Tidak akan ada buku teks standar. Itu harus terus dicoba. Berharap untuk menyampaikan perasaan. Lirik bagian ini dalam bahasa Mandarin, jadi mereka mengerti. Mereka semua memiliki pandangan jahat pada Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu secara ambigu. Cinta harus terus berusaha. Hubungan kalian berdua terlihat sangat tidak biasa. Hei, hei. Pada saat yang sama, lirik juga menyentuh hati mereka. Pada malam yang tak terhitung jumlahnya di sekolah menengah atas mereka, mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka harus diterima di perguruan tinggi. Dan mereka terus-menerus membayangkan keindahan kehidupan universitas. Keindahan ini termasuk kebebasan, otonomi, tetapi lebih banyak termasuk cinta. Tentang cinta romantis yang mereka rindukan di hati mereka, mereka bisa masuk ke dalam hubungan yang tak terlupakan dengan bebas ketika mereka memasuki universitas. 8 orang yang hadir, baik yang duduk untuk bernyanyi atau berdiri untuk mendengarkan, semuanya menantikan cinta yang indah ini di hati mereka. Termasuk Fang Qiyu. Fang Qiyu mengikuti dengan menyanyikan bagian kedua dari lirik. Setiap murid, temukan tempat duduk. Ini adalah upacara mulai of term Anda. Jika kamu terkadang menemukan hidup terlalu sulit, jangan menipu. Lengkapi gelar Anda di duri. Perilakumu masih mulia. Ketika Anda lulus, apa yang Anda pelajari akan menjadi keuntungan. Bagian ini memiliki melodi yang sangat menyenangkan. Dibandingkan dengan versi Mandarin Jiang Miaoyu, Fang Qiyu versi Kanton mengejutkan 6 pendengar lebih. Dan itu memberi mereka perasaan yang luar biasa. Mereka tidak tahu lagu itu awalnya lagu Kanton. Tetapi entah bagaimana mereka merasa versi Kanton terdengar lebih baik dan lebih cocok dengan liriknya. Rasanya seperti ini yang seharusnya. Lagu 3 menit sepertinya sangat panjang, tetapi ke-6-nya belum cukup ketika lagu itu berakhir. Akhir dari lagu itu adalah paduan suara oleh Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu keduanya dalam bahasa Mandarin. Pertama membayar uang sekolah yang tak terlupakan. Tidak ada ketidaksopanan tahun depan. Besok selalu merupakan istilah baru. Kepemilikan seumur hidup. Akhir yang sempurna.
Fang Qiyu melihat keenam orang di depannya lagi yang masih senang menikmati lagu itu. Tingkat apresiasi keenam orang ini agak rendah. Fang Qiyu menyentuh dagunya dan berkata, bersenang-senang dalam lagu hanya karena ini. Puff! Jiang Miaoyu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu. Dia menatap Fang Qiyu dan berkata, ini teman sekamarmu yang levelnya rendah, milikku bukan. Iya nih. Ya, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Keenam orang itu terbangun oleh tawa itu. Setelah bangun, mereka melihat Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu dengan mata mereka yang menyala dan tiba-tiba bertepuk tangan. Kedengarannya menyenangkan, memang terdengar sangat menyenangkan. Kata Sun Hao dengan tulus. 5 lainnya segera mengangguk setuju. Mereka bertepuk tangan begitu keras sehingga tangan mereka memerah. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu tersenyum ketika mereka mendengar itu dan sedikit lega. Saya punya pertanyaan. Zhou Tian tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertanya, apakah ini benar-benar kerja sama pertama Anda dalam lagu? Bukankah kamu menipu kami? Yang lain segera menatap Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu dengan ragu. Mereka curiga karena kerja sama keduanya begitu alami dan lancar. Ekspresi dan gerak tubuh keduanya sangat alami. Ketika lagu berakhir, itu benar-benar sempurna dan alami seperti penampilan konser. Pertama kali, Fang Qiyu menjawab dengan setia. Jiang Miaoyu juga mengangguk. Melihat ini, keenam orang itu semua terkejut, dengan kekaguman di mata mereka langsung. Ini benar-benar pertama kalinya. Mereka bekerja sama dengan sangat baik untuk pertama kalinya. Mereka tidak bisa tidak memikirkan kinerja mereka malam itu. Itu juga pertama kalinya terburu-buru. Tetapi mereka tidak bisa melihat adanya keanehan dalam kerja sama tersebut. Itu sempurna. Kalian berdua dilahirkan untuk menjadi bintang musik. Zhu Benzeng berkata dengan emosi, yang berbicara dalam pikiran mereka. Kemudian Sun Hao mengatakan kalimat pang. Melalui pertunjukan barusan, tidak ada yang akan percaya bahwa kamu bukan kekasih. 5 lainnya mengangguk satu demi satu. Tiba-tiba suasana canggung dan ambigu menyebar di antara Jiang Miaoyu dan Fang Qiyu. Pada saat ini, ponsel Jiang Miaoyu tiba-tiba berdering, memecah suasana yang rumit. Segera setelah Jiang Miaoyu menjawab telepon, dia berkata kepada Fang Qiyu, senior dari serikat mahasiswa yang bertanggung jawab atas upacara awal meminta saya untuk datang. Dia mengatakan bahwa kita harus berkomunikasi terlebih dahulu, mungkin untuk mengatur urutan permainan. Setelah itu, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan menyesal, mengerikan. Aku seharusnya merekam paduan suara kita barusan sehingga mereka bisa mendengarkannya. Mudah. Mengapa saya tidak menyanyikannya lagi? Fang Qiyu berkata. Hei, hei. Keenam orang yang hadir semua mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama. 6 dari mereka semua merekamnya. Ini membuat segalanya lebih mudah. Jiang Miaoyu menerima audio yang dikirim oleh teman sekamarnya, membuat janji dengan Fang Qiyu untuk melanjutkan latihan pada waktu dan tempat yang sama besok dan kemudian pergi dengan teman sekamarnya dengan tergesa-gesa. Bangun! Fang Qiyu berkata kepada 3 teman sekamarnya yang masih berjinjit untuk melihat sosok-sosok cantik menghilang. Kita masih akan datang besok. Zhou Xiaotian bereaksi segera dan dengan penuh semangat berkata. Zhu Benzeng dan Sun Hao terus mengangguk setuju. Yang mana yang kamu suka? Saya suka Yuan Bei yang tinggi dan langsing. Jangan ambil dia dariku. Zhou Xiaotian berkata. Saya suka Huang Manman, tipe wanita. Favorit saya. Sun Hao berkata dengan tampilan fantasi. Yang tertua, bagaimana denganmu? Zhou Xiaotian bertanya Zhu Benzeng dengan gugup. Dia tidak ingin memiliki perselisihan internal dengan teman sekamarnya atas seorang gadis. Wang Yu, tipe yang tidak bersalah. Tipe ideal saya, kata Zhu Benzeng sekaligus. Setelah itu, ketiga orang itu saling memandang dan semuanya menyeringai diam-diam. Mereka tampaknya telah membentuk aliansi. Hei, hei. Fang Qiyu mengingatkan mereka. Masih ada orang hidup yang berdiri di sini. Anda tidak dapat meninggalkan saya tanpa apa-apa, bukan? Sun Hao memandang Fang Qiyu dengan pandangan jijik dan berkata, bagaimanapun, kami tidak akan mengambil bele kampus Jiang darimu. Pergi, pergi, pergi. Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian juga mengusir Fang Qiyu dengan jijik. Fang Qiyu kembali ke asrama dengan ekspresi terluka dan terus membaca buku. Suatu malam berlalu. Fang Qiyu masih bangun jam 5 pagi untuk pergi ke pulau di Danau Tengah untuk bercocok tanam. Chen Chong masih berolahraga di Gunung Yaowang. Fang Qiyu pergi untuk melihat-lihat setiap hari. Pelatihan militer berakhir. Semua guru bor sudah pergi tetapi perwira militer belum. Selama 3 hari berturut-turut, ia masih muncul di sekitar tempat Chen Chong berolahraga tepat waktu setiap hari. Tapi Fang Qiyu tidak muncul.
Ini adalah kehidupan kampusnya dan dia tidak ingin diganggu. Setelah seluruh kelas pagi dan istirahat makan siang, Fang Qiu pergi ke Departemen Ortopedi Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Sudah waktunya untuk janji dengan Dr. Shen Chun. Karena tidak ada kelas sepanjang sore ini, dia punya banyak waktu. Sekarang Fang Qiu hampir kehabisan uang. Dia sangat membutuhkan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan biaya hidup. Halo, saya mencari Dr. Shen. Di mana Dr. Shen? Fang Qiu pergi ke Departemen Ortopedi di lantai 7 dan menghentikan seorang dokter muda mengenakan gaun putih. Mencari Dr. Shen untuk perawatan. Sudahkah Anda membawa cashbook? Dokter muda itu mengerutkan kening ketika dia memandang Fang Qiu dan bertanya dengan suara dingin. Aku tidak ke dokter. Saya mencari dia untuk sesuatu. Fang Qiu menjelaskan. Dr. Shen melihat seorang pasien. Jangan ganggu dia jika Anda tidak ke dokter. Pergi mencarinya secara pribadi. Setelah itu, dokter muda itu akan pergi. Dia merasa bahwa Fang Qiu tampak seperti seorang siswa yang tidak memiliki bisnis yang layak dalam sekejap. Ini rumah sakit. Tidak ada banyak waktu untuk urusan pribadi. Sikap dokter muda itu membuat Fang Qiu mengerutkan kening, tetapi Fang Qiu tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu sebentar dan menghentikan dokter kedua, akhirnya mencari tahu di mana Dr. Shen Chun berada. Fang Qiu pergi ke ruang konsultasi. Antri dulu untuk ke dokter. Datanglah ketika kamu dipanggil. Tepat ketika Fang Qiu hendak memasuki ruangan, seorang dokter di pintu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikan Fang Qiu. Ketika dia melihat Fang Qiu, dia terkejut dan kehilangan kesabarannya. Anda lagi. Jangan terburu-buru jika Anda tidak pergi ke dokter. Kami melihat pasien sekarang. Saya mencari Dr. Shen. Saya punya janji dengan dia. Fang Qiu menjelaskan dengan sabar. Bagaimanapun, ini adalah rumah sakit yang merawat pasien dan menyelamatkan nyawa. Akan lebih baik untuk tidak memiliki konflik. Janji temu. Dokter muda itu memandang ke atas dan ke bawah pada Fang Qiu dan berkata dengan sarkastis, di tempat ini, hanya ada satu kemungkinan. Itu membuat janji untuk bertemu dokter. Tetapi jika Anda bahkan tidak memiliki cashbook, bagaimana Anda bisa membuat janji? Anda tidak pandai mengarang kebohongan. Fang Qiu segera menggelapkan wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu yang tidak memahami masalah pribadi lagi dan lagi. Ini rumah sakit. Bisakah pasien dalam suasana hati yang baik untuk menemui dokter jika rumah sakit memiliki dokter seperti dia? Sebelum Fang Qiu mengambil tindakan apapun, Shen Chun baru saja selesai melihat seorang pasien di dalam dan hendak memanggil pasien berikutnya. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat Fang Qiu. Dia segera berkata dengan terkejut, "Kamu datang." Melihat reaksi Shen Chun, dokter muda itu langsung terkejut. Dia tidak berharap bahwa mereka benar-benar mengenal satu sama lain dan membuat janji. Sangat mengerikan. Apakah dia akan memberitahu saya? Tindakan Shen Chun selanjutnya membuat dokter muda itu lebih kesal. Shen Chun berdiri dan berjalan tanpa harapan menyambut bocah di pintu. Fang Qiu langsung berkeliling dokter muda dan menyapa Shen Chun. Aku di sini untuk belajar. Fang Qiu berkata dengan rendah hati. Sederhana. Shen berkata sambil tersenyum lalu memberi isyarat untuk membiarkan Fang Qiu duduk. Tempat ini agak kumuh. Tidak ada yang menghiburmu. Terima kasih kembali, kata Fang Qiu. Pada saat ini, seorang pasien setengah baya masuk, memegang CT yang baru saja diambil. Dokter, CT telah diambil. Biar ku lihat. Shen Chun melirik Fang Qiu dengan malu. Fang Qiu memberi isyarat untuk membiarkan dia melihat pasien terlebih dahulu. Setelah menonton CT, Shen Chun meminta pasien untuk meletakkan kakinya di atas bangku yang ditutupi kain katun dan menyentuh pergelangan kakinya yang terluka. Dia mengangguk dengan jelas setelah mengetahui semua tentang penyakit itu. Ketika Shen Chun akan memulai, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia mendongak ke Fang Qiu dan berkata sambil tersenyum. Kamu ingin mencoba? Suara itu terdengar sangat menantikan. Dia melihat keterampilan mematangkan tulang Fang Qiu dengan matanya sendiri yang benar-benar profesional. Dan apa yang diperlakukan Fang Qiu terakhir kali adalah keseleo pergelangan kaki. Jadi bukan karena dia tidak bertanggung jawab kepada pasiennya karena membiarkan Fang Qiu merawat mereka. Dia tidak sembarangan membiarkan orang yang tidak sopan merawat pasiennya. Dokter muda dan pasien terkejut ketika mereka mendengar ini. Pria muda itu buru-buru menatap Fang Qiu. Bapak, Shen membiarkan remaja ini merawat pasiennya. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 30. Bukankah itu tidak pantas? Fang Qiu tidak berpikir Shen Chun akan membuat permintaan seperti itu tiba-tiba, jadi dia melirik pasien dan berkata, dia datang untuk melihatmu.
Tidak pantas bagiku untuk memberikan perawatan. Aku datang untuk menemui Dr. Sen. Kata pasien dengan tergesa-gesa. Baru saja, Dr. Sen tiba-tiba berkata untuk membiarkan seorang remaja memperlakukannya, yang hampir membuatnya setengah ketakutan hingga mati. Ketika dia mendengar remaja itu menghindar, dia buru-buru bergema. Advertisement. Haha, tidak apa-apa. Aku akan mentraktirmu dulu. Mari kita bicara nanti. Sen tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Fang Qiu menolaknya dan mulai mengobati pergelangan kaki pasien. Fang Qiu diam-diam menyaksikan Dr. Sen merawat pasien. Tapi dokter muda di samping memandang Fang Qiu ke atas dan ke bawah dengan rasa ingin tahu, dengan menebak-nebak siapa dirinya. Tanpa diduga, Dr. Sen, satu-satunya ahli dari klinik Departemen Ortopedi, telah mengundangnya secara pribadi untuk memberikan perawatan. Sen Chun menyembuhkan keseleo pergelangan kaki dengan cepat, menginstruksikan pasien dengan hati-hati untuk pulih dari cedera dan memberitahunya semua jenis dos dan tidak boleh dilakukan. Lalu ia membiarkan dokter muda itu mengirim pasien pergi. Ketika dokter muda itu kembali setelah mengirim pasien pergi, dia melihat Dr. Sen mengobrol dengan remaja itu dengan intim dan menjadi lebih ingin tahu di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Sen, ini. Biarkan aku memperkenalkanmu. Bukankah saya sudah mengatakan kepada direktur bahwa Departemen Ortopedi kekurangan orang? Direktur belum menemukan orang yang tepat. Ini adalah asisten dokter yang saya temukan, Fang Qiu." Setelah Sen Chun memperkenalkan Fang Qiu, dia berkata kepada Fang Qiu, "Ini adalah mahasiswa pasca sarjana di bawah arahan saya, Cao Ze." "Apa? Asisten dokter? Remaja ini?" Cao Ze menatap Fang Qiu dengan sangat terkejut. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, seperti kerabat Sen, atau putra seorang kenalan. Namun dia tidak menyangka remaja yang datang ke Departemen Ortopedi ini akan menjadi asisten dokter. Dan dia diundang oleh Tuan Sen. Pada usia ini, dia terlihat kurang dari 18 tahun. Apakah dia benar-benar dapat memeriksa pasien? Cao Ze sangat meragukan. Dia tidak meragukan keterampilan dan wawasan Sen Chun, tetapi remaja di depannya memang terlalu muda untuk bisa dipercaya. Sangat mengejutkan. Melihat kejutan murid-muridnya, Sen Chun berkata sambil tersenyum, "Saya juga terkejut sebelumnya, tetapi memang benar bahwa di Sungai Changjiang, penjaga baru akan selalu menggantikan yang lama." "Kamu melebih-lebihkan aku," kata Fang Qiu dengan rendah hati. Sen Chun melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu dan aku akan pergi ke direktur. Sekarang selama Anda dapat lulus ujian direktur, Anda dapat secara resmi datang bekerja untuk perawatan." Setelah itu, ia membiarkan Cao Ze mengatur pasien-pasien berikut untuk sementara waktu menunggu. Setengah jam kemudian, perawatan akan dilanjutkan. Setelah pengaturan itu, dia menarik Fang Qiu untuk langsung pergi ke kantor direktur. Di kantor direktur, ini adalah Direktur Sumudong menatap penasaran pada Sen Chun dan seorang remaja yang bergegas masuk. "Ini adalah asisten dokter yang saya bicarakan dengan Anda beberapa hari yang lalu," kata Sen Chun sambil menunjuk Fang Qiu. "Apa? Dia?" Sumudong menatap Fang Qiu dengan heran. "Bukankah dia terlalu muda? Anak laki-laki di usianya paling baru mahasiswa baru. Apa identitasnya?" Sumudong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Seorang mahasiswa baru di universitas kami," kata Sen Chun. "Seperti yang diharapkan." Sumudong menatap Sen Chun tanpa berkata-kata dan bertanya, "Apakah Anda bercanda?" "Tidak." Sen Chun cepat-cepat menggelengkan kepalanya, "Ini benar-benar ahli mengolah tulang yang saya undang." Melihat Sen Chun berbicara dengan sangat formal, Sumudong benar-benar mulai menghadapi Fang Qiu. Dia menatap Fang Qiu dengan hati-hati. Bagus. Dia adalah remaja yang sangat energik. Tapi dia tidak bisa menghubungkan remaja di hadapannya dengan seorang ahli boneting sama sekali. "Direktur, saya tahu Anda tidak percaya. Bukankah aku membawanya ke kamu untuk pemeriksaan? Kami telah sepakat sebelumnya bahwa selama ia lulus ujian, ia dapat dirawat di rumah sakit sebagai asisten dokter, apapun identitasnya. Dan jangan coba-coba menipu saya dengan masalah seperti sertifikat atau kualifikasi dan lainnya. Semuanya memiliki aturan tersembunyi." Sen Chun langsung membungkam Sumudong. Sumudong juga menjadi jengkel. "Jika aku tahu orang ini akan menemukan mahasiswa baru, aku tidak akan menjanjikannya dengan mudah. Tetapi jika saya benar-benar mengakui remaja itu ke rumah sakit, bagaimana pendapat dokter lain tentang saya? Apa yang akan dipikirkan direktur rumah sakit lain tentang saya? Tetapi saya tidak dapat menepati janji saya karena saya sudah berjanji padanya, terutama karena Sen Chun masih menjadi tulang punggung rumah sakit." Ini benar-benar dilema. Pada saat ini, Cao Ze bergegas masuk. "Dokter Sen, ini mengerikan. Pasien sudah datang lagi."
Dia menendang keributan di departemen. Datang lagi. Ketika Shen Chun mendengar itu, dia segera mengerutkan kening. Identitas pasien tidak biasa. Dikatakan bahwa dia cukup kaya. Sebulan yang lalu, dia datang ke departemen untuk melihat Shen Chun dan mengatakan punggungnya sakit. Shen Chun secara pribadi menyentuh tulangnya tetapi tidak menemukan kesalahan posisi, tonjolan atau apapun dari tulang punggungnya. Jadi Shen Chun memberitahu dia bahwa semuanya baik-baik saja. Akibatnya, dia tidak puas dan mengatakan itu masih sakit. Dia juga mengatakan Shen Chun salah mendiagnosis dia. Dalam keputusasaan, Shen Chun hanya bisa membiarkannya melakukan ronsen. Namun akhirnya, ia melakukan berbagai ronsen. Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa ada yang salah dengan tulangnya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, tetapi pasien masih mengatakan dia kesakitan. Selain itu, ia bertahan dan membuat keributan di rumah sakit secara berkala. Dia bersikeras bahwa dokter perlu menyembuhkan penyakitnya, kalau tidak, dia tidak akan berhenti. Selanjutnya, ia datang dengan beberapa pengawal setiap saat. Tetapi karena dia kaya dan berkuasa, Shen Chun benar-benar curiga bahwa dia sengaja mencari masalah. Fang Qiu menatap penasaran pada Shen Chun dan Cao Ze. Mungkinkah ada pasien yang membuat gangguan medis? Su Mudong menyalakan matanya ketika dia mendengar itu. Sebuah gagasan segera muncul di benaknya. Ayo pergi. Saya akan pergi dan melihat. Kata Shen Chun. Bahkan, dia tidak memiliki metode apapun karena pasien benar-benar tidak memiliki penyakit apapun. Dia hanya bisa menenangkannya. Ketika dia hendak pergi, Direktur Su Mudong memintanya untuk berhenti. Tahan. Shen Chun memandang Su Mudong dengan heran. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus memeriksa adik lelaki ini? Disinilah seorang pasien. Jika dia bisa menyembuhkan pasien, dia akan lulus pemeriksaan. Saya akan memberinya lampu hijau untuk membiarkannya melihat pasien di rumah sakit. Bagaimana tentang itu? Su Mudong berkata. Dia tahu tentang pasien. Sangat sulit untuk ditangani. Pasien itu kaya dan kuat. Dan ini rumah sakit, jadi mereka tidak bisa menggunakan kekuatan. Dan dia benar-benar tidak bisa menyalahkan Shen Chun. Memang, setiap indeks menunjukkan pasien tidak sakit. Kesalahan diagnosis atau non-fasans tidak ada. Karena dia tidak sakit, itu akan menjadi alasan untuk menghentikan remaja itu. Direktur tidak percaya remaja itu bisa lulus ujian. Bukankah itu tidak pantas? Kata Shen Chun dengan wajah muram. Pasien itu sama sekali tidak sakit. Bagaimana ini bisa menjadi pemeriksaan dan membiarkan Fang Qiu merawat pasien yang tidak sakit sama sekali? Bukankah dia sengaja menyulitkan Fang Qiu? Tidak ada yang pantas atau tidak pantas. Dia perlu membuktikan dirinya melalui kemampuannya. Su Mudong melambaikan tangan besarnya untuk menunjukkan bahwa itu sudah beres. Shen Chun menghela nafas dan membawa Fang Qiu pergi. Dalam perjalanan ke departemen, Shen Chun berkata kepada Fang Qiu dengan permintaan maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak membiarkan Anda masuk ke rumah sakit. Tapi aku belum diperiksa. Mengapa Anda mengatakan saya tidak bisa masuk rumah sakit? Fang Qiu bertanya dengan ragu. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, dia tidak tahu apa itu. Kamu tidak bisa menyembuhkannya. Cao Ze membuka mulutnya dengan sedikit nada sombong di nadanya. Pasien itu sama sekali tidak sakit. Sejak dia tahu bahwa remaja di depannya adalah asisten dokter yang diundang oleh Shen Chun, dia merasa sangat cemburu. Dia cemburu bahwa Fang Qiu masih sangat muda tetapi lebih baik daripada dia. Jadi ketika dia melihat Fang Qiu akan ditolak, dia agak tidak bisa menahan rasa senang. Apa yang sedang terjadi? Fang Qiu sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Chun segera memberitahu Fang Qiu tentang masalah ini. Dia tidak memiliki penyakit sesuai dengan pemeriksaan tetapi merasa sakit sepanjang waktu. Fang Qiu sedikit mengernyit, juga merasa bahwa masalahnya sedikit rumit. Direktur ini tidak baik. Namun, seperti apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah dia bisa dirawat atau tidak, Fang Qiu masih harus memeriksanya. Begitu mereka tiba di lantai 7, mereka mendengar suara percaya diri. Hubungi Dr. Shen untuk saya. Dia tidak hidup sesuai namanya. Dia memiliki reputasi besar di luar, tetapi dia belum menyembuhkan penyakit saya meskipun saya telah datang berkali-kali. Hari ini saya tidak akan pergi jika saya tidak sembuh. Jangan bilang aku tidak masuk akal. Jika saya sembuh, saya bersedia membayar, tidak peduli berapa banyak. Jika saya tidak sembuh, saya akan menyebarkan berita ini ke jalan-jalan. Begitu Fang Qiu turun dari lift, dia melihat seorang pria parubaya duduk dengan berani dan tanpa hambatan di kursi di ruang tunggu. Di sekelilingnya berdiri 4 pengawal yang mengenakan pakaian hitam dan kacamata hitam. Ada juga beberapa dokter muda yang berdiri di sana dengan wajah Hubegone.
Kenapa kamu datang lagi? Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak sakit. Sen Chun turun ke bawah dan berkata kepada pria parubaya secara langsung. Tetapi pria parubaya itu tidak mempercayainya dan berkata dengan marah, akhirnya, kamu sudah datang. Saya pikir kamu melarikan diri. Jika saya tidak sakit, mengapa saya merasa sakit, malam demi malam, sehingga saya tidak bisa tidur? Jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan? Sen Chun berkata tanpa daya. Saya pergi tetapi mereka juga mengatakan saya tidak sakit. Karena kalian semua berkata saya tidak memiliki penyakit, saya akan mencari dokter yang lebih baik untuk perawatan dibandingkan. Yang mana kamu? Pria parubaya itu berkata dengan sangat alami lalu menyeringai. Tapi Sen Chun tersenyum pahit. Apa yang bisa dia lakukan dengan pasien yang tidak sakit tetapi bergantung padanya? Dia tidak bisa melawannya, mengusirnya, menyingkirkannya, atau menyembuhkannya. Kamu harus menyembuhkan penyakitku hari ini, kalau tidak, aku tidak akan pergi. Tetapi saya juga orang yang beradab dan saya mengerti antrian untuk menemui dokter. Anda pergi menemui pasien lain terlebih dahulu. Ini cashbook dan formulir pendaftaran saya. Pria parubaya itu berkata dan bersandar. Dia menyilangkan kaki dan mulai mengocoknya. Tindakan pria parubaya itu membuat mata Fang Qiu berkedip dengan cahaya. Memang ada yang salah dengan tulang punggungnya. Postur duduk ini akan mengarah ke tulang belakang miring dalam jangka panjang. Dan juga masalah dengan tulang belakang akan membuat seseorang terbiasa menyilangkan kaki. Keduanya saling mempengaruhi dan saling menyebabkan. Karena ahli di Departemen Ortopedi, Sen Chun, yang memiliki reputasi besar, tidak dapat menemukan penyakitnya, ia tidak dapat menjelaskan apapun. Untuk informasi spesifik, dia masih perlu menyentuh tulang dengan tangannya untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Aku akan melihatmu dulu hari ini. Sen Chun berkata dan kemudian meminta maaf kepada pasien lain. Pasien lain dengan cepat mengatakan itu baik-baik saja. Seorang pria yang kuat, yang memiliki pengawal tinggi dan perkasa, datang ke klinik kami. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Hanya jika dia diusir, dokter dapat melihat kami dengan nyaman. Jika dia tinggal di sini, dokter tidak akan memiliki mood untuk merawat kita dan penyakit kita tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Dan mereka takut pertarungan sungguhan. Jadi dari sudut pandang emosi atau prinsip, adalah baik untuk mengirim pria hebat ini dengan cepat. Oh, kamu mengubah jalanmu hari ini. Sebelumnya, Anda selalu meninggalkan saya sampai akhir setiap kali. Pria parubaya itu terkejut melirik Sen Chun dan berdiri, mengikuti Sen Chun berjalan ke ruang konsultasi. Orang yang tidak terkait, jangan masuk. Sen Chun melihat 4 pengawal ingin masuk, dia segera mengeluarkan suara untuk menghentikan mereka. Bagaimana dengan dia? Siapa dia? Pria parubaya itu menunjuk ke Fang Qiu. Remaja ini tidak mengenakan gaun putih, jadi dia jelas bukan dokter. Siapapun yang bukan dokter bagi saya adalah orang yang tidak terkait. Ini dokter yang merawatmu. Dia akan memperlakukanmu hari ini. Sen Chun berkata dengan sinis, kamu Seng, tidakkah kamu meragukan kemampuanku? Hari ini saya mengundang seorang ahli untuk Anda. Duduk. Apa? Yu Seng berteriak kaget dan melihat ke atas dan ke bawah pada Fang Qiu, yang mengenakan ekspresi tenang. Lalu wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Dia menekan amarahnya dan berkata, Dr. Sen, kamu sebaiknya berhenti bercanda, kalau tidak, aku akan merusak ruang konsultasi kamu. Percaya atau tidak,